mulut Dennis ini lama-lama akan berdampak sama dia sendiri. Dia bisa dipenjarakan orang. Saya selaku orang Madura, engkau ben-ben selaku setong dera, siap bila bain, siap kapan aja. Terbuka untuk pertama, surat terbuka untuk Dewi Persik. Nih ya, gue kasih tau, gue review semua host ambiar nih. Pertama, surat terbuka untuk Dewi Persik. Lu kalau gak senang sama gue ngomong aja. Turunan Madura iku keras lur. Kalau perlu ono celore tak pateni kon, tak blendas mundul. Hati-hati yo. Dennis beberapa waktu yang lalu ada berselisih paham lah ya, entah dengan Uya, dengan Dewi Persik segala macam. Nah, Bang Acong melihat di media sosial seberapa bahayanya mulut kita buat kita sendiri, khususnya di kasus Dennis ini. Ya, sebenarnya kan ada istilah ya, kita, mulutmu harimaumu. Gitu. Dan saya lihat Dennis ini kan mulutnya sedikit tidak dikontrol, sedikit banyak bicara dia, mulutnya besar sekali dia. Ya. Kalau saya melihat Dennis ini, omongan-omongan dia, uploadan dia, baik masalah Uya, terus Dewi Persik terakhir, dan dengan hampir dengan semuanya itu karena mulutnya dia. Mulutnya yang cenderung menyinggung perasaan orang lain. Mulutnya yang menurut saya tidak beretika, itu tidak sopan. Hal yang seperti itu tidak sopan disampaikan. Dia selalu mengangkat dirinya, itu kan nggak masalah sebenarnya. Tapi mulutnya itu cenderung merendahkan orang lain sebenarnya. Itu kalau menurut saya dia. Dari sisi hukum bahaya nggak sih Bang hal seperti itu? Atau bisa ditutup nggak sama orang yang disebut sama Dennis? Nah, makanya mulut Dennis ini lama-lama akan berdampak sama dia sendiri. Dia bisa dipenjarakan orang. Kalau orang merasa terhina, merasa direndahkan martabatnya karena mulut dia, orang itu bisa laporkan dia, dan dia bisa dipenjara. Iya, sekarang misalnya ke orang yang tidak tepat dia bilang, kalau dia misalnya besar mulut ke saya, misalnya besar mulut ke orang yang ngerti hukum, ya tamat riwayat dia, gitu. Jangan sampai omongan itu tersinggung, bikin tersinggung orang lain, gitu. Itu untuk masalah hukum sendiri masuknya ke pasal apa tuh Bang? Kalau dia menyampaikan, dia kan seringnya ngoceh-ngoceh di medsos nih, ya. Sering ngomong di medsos. Ya itu jelas undang-undang ITE apabila ada yang dirugikan nih. Kalau ada orang yang rendahkan martabatnya, dihina sama dia, dan orang itu merasa tersinggung dan terhina, terbukti secara hukum. Kalau di medsos ya undang-undang ITE jelas itu. Nah, ini kan sekarang kan lagi sama Dewi Persik nih Bang, hebohnya nih. Sampai Dewi Persik juga angkat bicara di medsos juga terkait omongan Dennis yang memancing amarah. Bang Acong, ini kan Dewi kan udah bawa suku, etnis lah Bang, suku. Kebetulan juga Bang Acong kan juga satu daerah Jawa Timur. Ya. Nah, cuman di sini ada omongan-omongan Dewi Persik terhadap Dennis ini yang kurang baik. Gitu. Harusnya Dewi Persik tidak seperti itu. Itu sangat disayangkan sekali. Dewi Persik harusnya bertingkah bijaksana, berbicara wajar terhadap Dennis. Kalau memang Dennis seperti itu, tegur aja dulu. Dan omongan Dewi Persik ini akan memicu konflik, khususnya teman-teman yang ada di Madura ini. Dia bawa-bawa Madura, itu tidak boleh. Orang Madura itu tidak bisa kalau misalnya harkat dan martabatnya itu direndahkan. Itu benar-benar ada yang namanya carok di sana. Nah, jangan sampai omongan Dewi Persik ini memancing teman-teman yang ada di Madura, memancing orang-orang Madura. Dan saya sebagai orang Madura nih, sebagai orang Madura tidak sepakat, saya disayangkan. Nggak boleh seperti itu Dewi Persik ini. Sangat nggak boleh. Itu memicu konflik. Dan membuat masyarakat ini menilai orang Madura kok begini gitu. Bukan harusnya dia tanggapin santun, tapi ini arogansi yang diperlihatkan, dan dia bukan arogansi dia loh. Dia memperlihatkan arogansi
orang Madura seperti ini gitu, turunan Madura seperti itu sangat disayangkan. Makanya saya di kesempatan ini menghimbau juga ke masyarakat Madura di sana. Saya semua orang Madura, tolong jangan sampai kepancing dengan konflik antara Denis dan Dewi Persik yang bawa-bawa nama Madura ini. Ini kan udah membawa-bawa etnis, itu tidak baik. Kalian jangan terpancing dengan hal itu adalah permasalahan pribadi antara Dewi Persik dengan Denis, bukan permasalahan budaya kita. Oke, Bang, untuk undang-undang tadi kan ada ITE ya, Bang ya. Ketika ada orang yang dirugikan, katakanlah Dewi Persik merasa direndahkan. Pertama adalah ITE, karena dia di medsos. Yang kedua, pasal ada lagi nggak, Bang? Pasal yang mungkin pencemaran nama baik atau apapun gitu. Kalau Dewi Persik ini cerdas, tidak harus bawa-bawa orang Madura. Kalau dia merasa dirugikan martabatnya, merasa direndahkan atau dihina, ya dia kan laporan dong. Kita orang hukum, kita negara hukum, gitu kan. Dia mungkin sedikit banyak ngerti hukum, gitu kan. Kita laporkan, serahkan ke pihak yang berwajib, laporan ke polisi, bukan berkuar-kuar nggak jelas yang membawa-bawa etnis Madura ini. Gitu. Dari video yang memiliki, sudah cukup bukti, Bang, untuk menyeret Denis ke hukum. Kalau Denis ini, ya tinggal apakah Dewi Persiknya ini punya kemauan untuk melakukan itu. Sehingga yang mengkaji bukti ini, yang penting Dewi Persik ini merasa dulu apakah dia terhina atau tidak, merasa direndahkan martabatnya atau tidak. Baru nanti bikin laporan, nanti teman-teman penyidik inilah yang akan mengkaji apakah ini udah masuk unsur atau tidak secara pidana. Dan saya nih sebagai orang Madura jelas di sini saya menghimbau jangan sampai sekali lagi orang-orang Madura, masyarakat Madura jangan terpancing oleh konflik antara Dewi Persik dengan Denis ini. Jangan, walaupun Dewi Persik mengatasnamakan orang Madura. Tapi saya selaku orang hukum di sini patut rasanya Dewi Persik untuk melaporkan Denis. Karena saya lihat itu beberapa di medsos omongan-omongan Denis ini memang tidak bermoral, tidak sopan. Patut itu untuk diuji apakah ini bisa dilaporkan atau tidak. Nah, Dewi Persik harusnya laporkan Denis aja kalau mau gitu. Jangan sampai dia terpancing oleh apapun dengan emosinya dia yang akan celaka ke dia sendiri gitu loh. Ntar malah dia yang dihujat orang. Denis ini menurut saya sudah layak untuk dilaporkan dengan omongan-omongan dia terhadap Dewi Persik. Ini kan selisih dulu. Ini selisih dengan siapa? Dengan Dewi Persik kan? Gitu Ya, kan? oke, Misalnya Dewi Persik. selisih dengan Dewi Persik. Denis ini selalu membawa-bawa harta. Kalau menurut saya nih, pokok saya, dengan bilang dia kaya dan bilang menganggap orang lain itu miskin atau apalagi menyebutkan seseorang, nah itu sudah merendahkan martabat seseorang kok. Dan itu diatur oleh hukum kita. Gitu loh. Itu diatur oleh undang-undang kita. Gitu. Berarti kalau saya merasa pun ikut direndahkan, saya bisa, Bang, untuk melaporkan Denis? Siapapun yang merasa direndahkan oleh Denis itu dengan ngoceh-ngocehnya dia itu punya hak untuk melaporkan. Dan biarlah hukum yang menjawab itu semua. Dan untuk Denis ini tolonglah jaga lisanmu, jaga mulutmu. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Kalau kamu nanti ada yang melaporkan dan kejebak dengan omongannya sendiri yang menyebabkan akibat terhadap hukum, kamu dan keluarga yang menyesal. Berhenti bawa-bawa harta kekayaan. Itu menyinggung perasaan orang lain. Berhenti menonjolkan karena lemis mulutnya. Tapi tunjukkan kreatif dan karyamu saja. Itu orang lebih senang. Saya yakin masyarakat lebih banyak tidak senangnya sama kamu karena ucapan kamu sendiri. Jadi tolong berhentilah seperti itu.